untuk selanjutnya materi kedua nih Prof. Fakih Abdul Qadir. Sebelum beliau menyampaikan materinya, mungkin boleh bantu ini untuk share screen-nya sudah terlihat, nggih, Bu? Ya, sudah. Oke, Sudah, baik. sudah. Hmm. Baik, untuk Prof. Fakih Abdul Qadir, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak, siapa dipanggilnya Anjuma, Mbak Kunti. Sama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Waalaikumsalam wassalatu warahmatullahi wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sebenarnya saya sangat berbangga dan terhormat ya untuk diskusi pagi hari ini. Namun saya itu terngiang-ngiang terus atas apa yang diinginkan oleh Mbak Kholila sebenarnya. Dari awal pengen bagaimana perspektif Mubadalah bicara soal lingkungan. Saya sudah mengontak banyak orang untuk berbicara terkait ini karena menurut saya memang ini penting ya. Penting tetapi sepertinya belum ada yang memulai gitu, belum ada yang memulai. Jadi saya pernah sedikit berdiskusi terkait dengan beberapa ayat yang tentu sudah banyak ditafsirkan dengan cara-cara tertentu, tetapi dengan metode dan perspektif mubadalah ini sepertinya belum. Nah, karena itu saya sebenarnya pengen cari waktu ya untuk betul-betul mendalami sebagaimana Mbak Khoila mendalami mubadalah ID itu, sehingga presentasinya cukup bisa setidaknya bisa layak lah untuk menjadi bahan diskusi. Namun karena ya biasalah ini sudah jadi cowok panggilan kemana-mana. Jadi karena itu waktunya sangat masih sangat susah. Tetapi saya coba dalam beberapa menit ini tadi apa yang telah saya temukan dari diskusi dengan teman-teman, termasuk dengan Mbak Ma yang saya minta Kholila untuk hubungin. Karena beliau itu nanti kalau Kholila mau meneruskan ya, beliau itu punya kelas namanya Ecofeminism yang sudah berkali-kali dilakukan secara online. Dan dia sekarang ngomong ke saya itu sedang eh, menurunkan isu ekofeminismnya dengan teologi mubadalah. Tetapi yang dia belum jadi sih, tapi lagi mencoba menurunkannya. Mbak Maimunah, tapi dipanggil kerennya Mai Jebing. Nah, sekarang saya akan mencoba ini sebenarnya PPT terkait dengan isu Islam dan gender yang saya sampaikan di Bincang Syariah ketika para penulisnya pengen pengen mengerti isu-isu itu dalam konteks kontennya. Nah, tapi saya akan coba dikit-dikit bagaimana kita berusaha menerjemahkan tafsir atau metode mubadalah pada konteks alam atau ekologi. Dan ini penting, saya kira ini bisa jadi awal. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ama atau siapa panggilnya Mbak Ama atau Mbak Kunti? Tentang mubadalah itulah kesalingan yang bisa terkait bahasa, perspektif, nanti metode interpretasi berarti kan termasuk nanti strategi dakwah ketika kita mendakwahkan sesuatu keluar itu bagaimana sih kalau menggunakan pendekatan mubadalah. Terus Mbak, berikutnya lanjut slide-nya. Nah, kalau sebagai sebuah paradigma yang tadi sebelumnya lagi satu-satu Mbak yang tadi. Nah ini oke. Jadi kalau sebagai sebuah perspektif dan paradigma, kira-kira ya, mubadalah itu adalah bagaimana ketika kita berpikir dalam sebuah relasi. Nah, termasuk nanti relasi manusia dan alam. Manusia itu kan pasti berelasi dengan alam. Dia hidup di alam, kita juga alam, alam juga kita gitu. Dan kita membutuhkannya sebagaimana alam juga membutuhkan kita untuk kelestariannya. Nah, artinya kita punya relasi nih dalam dalam kaitan kehidupan ini yang paradigma ini akan menentukan kita cara bertindak, cara berpikir, cara memaknai gitu. Yang kita berpikir bersama-sama bagaimana agar semua cara tindak, cara pikir, cara metodologi, cara tafsir ini itu mentransformasikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang
secara relasional antara kita dan alam dengan prinsip-prinsip yang selalu saya sebut martabah adalah maslahah, atau bahasa Arab yang lebih tepat mungkin karomah adalah maslahah. Karomahnya bukan karomah bahasa NU ya, keramat atau karomah, bukan, tapi kemuliaan, bukan karomah wali itu. Kemuliaan, makanya saya gunakan bahasa martabah. Tapi ketika saya ngobrol sama orang Arab, nggak tepat kata martabah katanya. Yang tepat karomah. Makanya bingung nih pakai martabah atau pakai karomah. Oke, berikutnya, tetapi intinya adalah kita sadar bahwa kita ini eh, tidak hidup sendiri, tidak ada dengan sendirinya, tapi kita hidup dalam sebuah relasi gitu loh. Nah, memang secara apa ya, secara kultural, secara tradisi, secara manusia punya privilege lebih dibanding alam. Sama kayak laki-laki punya privilege lebih dibanding perempuan secara apa namanya fakta sosial, fakta kultural ya. Jadi kita punya tafsir banyak, kita punya pandangan banyak, kita punya ilmu yang sangat banyak sekali yang mengokohkan bagaimana ya manusia itu penguasa alam, manusia itu apa pemilik alam, manusia itu dan lain-lain yang akhirnya dia bisa buat seenaknya. Terus, Mbak. Nah, sekarang kita bagaimana bersama-sama mencoba meletakkan manusia dan alam sebagai dua subjek yang berelasi. Tentu saja untuk relasi benar-benar setara sangat sulit ya, sebagaimana laki perempuan benar setara sangat sulit juga, sangat sulit. Tetapi kalau ada kesadaran, itu setidaknya kita akan melangkah menjadi relasi yang lebih tidak destruktif, tetapi konstruktif atau paling tidak lebih lestari alam itu. Terus Mbak, nah termasuk nanti tentu saja relasi ini menentukan bagaimana kita apa namanya bisa hidup sebesar apa, selama apa alam ini. Nah, prinsip yang digunakan karena kita menggunakan mubadalah, saya kira ya sama saja, yaitu martabah adalah maslahah. Kalau dalam konteks kemanusiaan, yaitu laki dan perempuan atau laki dengan laki, perempuan dan perempuan ketika dia berteman, bersahabat, bekerja sama, maka seseorang hanya akan bisa bekerja sama jika dua subjek itu memandang dirinya sebagai orang-orang yang penting, yang mulia, yang patut, yang pantas gitu. Tapi kalau memandangnya sudah tidak relasional dalam arti saya lebih hebat, dia lebih buruk, maka yang ada bukan kerjasama, tetapi hegemoni. Seperti BOP ini. Nah, BOP ini, kok ikut BOP? Seperti board of peace itu bukan bukan relasi mubadalah, sudah jelas karena sudah merendahkan semua orang, merendahkan orang Palestina, tidak diajak dan lain-lainnya. Itu sama sekali tidak bisa, tidak akan terjadi relasi mubadalah itu. Nah, laki perempuan kalau sejak awal sudah mengatakan bahwa beda dong, tentu kalau apa namanya saya sama Mbak Khuyla pasti beda dong, lahirnya beda, hidungnya beda, pendapatannya beda. Tetapi ketika mau bekerja sama, pertanyaannya kita sama-sama mulia enggak gitu loh. Kita sama-sama penting enggak gitu loh. Nah, ketika kita merasa sama-sama penting, maka kita akan maju bekerja sama. Tapi kalau saya merasa tidak penting, maka saya akan siap untuk dihegemoni. Tetapi kalau saya merasa lebih penting, lebih hebat, maka saya akan mulai untuk memaksa, menghegemoni. Nah, martabah itu adalah tolok ukur di mana seseorang ketika mau berelasi, dia mau bekerja sama atau mau menghegemoni atau sebaliknya mau dihegemoni. Nah, pada konteks alam tentu saja ketika kita mau mau masuk ke hutan, pertanyaannya kita betul mau mau apa namanya apa bekerja sama, saya pengen apa, lalu dia pengen apa, atau mau betul-betul menguasai, menghabiskan dan akhirnya menghancurkan. Nah, itu ada di diri manusia itu sendiri. Nah, kalau kita tidak memandang secara mulia terhadap alam, maka sudah pasti akan dihancurkan sehancur-hancurnya dan tidak peduli gitu loh, tidak akan tadi apa reboisasi lah apa istilahnya ya, nggak akan lagi. Nah, itu adalah cara pandang, cara tindak ketika kita sadar bahwa dalam relasi itu yang satu punya kapasitas lebih,
Yang satu punya kemampuan lebih, yang satu punya ilmu lebih, yang satu punya uang lebih, yang satu punya posisi sosial lebih dibanding yang lain. Begitu. Cuma kedar dia gunakan untuk memberdayakan yang kurang. Nah, itu prinsip adalah dalam adalah itu. Kalau saya tahu, misalnya saya merasa kayaknya ilmu saya lebih tinggi dibanding Kholilah, misalnya, merasa begitu. Maka apa yang saya miliki ilmu itu bukan digunakan untuk me, apa istilah sekarang itu merayu atau menggunakan posisi saya untuk mengambil manfaat dari Kholilah gitu loh. Begitu. Tapi saya sadar bagaimana saya gunakan ilmu itu untuk mengajari apa yang diperlukan oleh Kholilah gitu. Misalnya begitu. Begitupun sebaliknya, Kholilah bisa 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 jadi lebih tahu tentang peta Kediri ketika saya main ke Kediri. Dia lebih tahu, saya nggak ngerti. Nah, kalau Kholilah mau menjebak saya, dia bisa membohongi saya terkait dengan tempat makan, tempat kuliner, tempat ziarah, sehingga saya tersesat, saya salah, atau saya terjebak gitu loh, bisa jadi. Nah, itu adalah itu begitu posisi di mana dia sadar saya lebih tahu, saya lebih paham, saya lebih kuat, saya lebih ngerti, tetapi digunakannya untuk memberdayakan, menguatkan, agar supaya kedua belah pihak tentu saja betul memandang diri dan pasang atau relasinya secara martabah. Nah, hal yang sama nanti dengan alam kan pertanyaannya. Nah, pasti manusia merasa saya lebih mampu gitu loh, lebih kuat, punya alat berat, punya uang, punya terkait alam ya. Nah, pertanyaannya adalah untuk apa gitu kita melakukan itu semua begitu. Nah, karena itu prinsip berikutnya adalah bagaimana kedua belah pihak didorong oleh motivasi sekaligus menerima dan melakukan sesuatu yang maslahah. Begitu. Terus, Mbak. Nah, ini prinsip-prinsip ini tentu harus harus hadir ya. Nah, karena itu tentu ada banyak, ini saya ambil dari Google, ada banyak gambar yang menunjukkan bagaimana cara pandang kita yang berpikir bahwa alam itu bagian dari kita, kita bagian dari alam. Jadi karena itu ya ketika bernafas, ketika keluar rumah, ketika bekerja, ketika berjalan, ketika dan lain-lain itu sambil berpikir masih sungguhnya yang bisa saya lakukan agar kita itu juga bisa terus tumbuh kembang dan memberikan sesuatu kepada kita gitu loh. Kita memberikan, dia memberikan. Terus Mbak, nah karena itu poin-poin kunci yang mungkin bisa kita apa namanya kita rumuskan ya. Ini masih tawaran Mbak Khorila. Saya kira nanti bisa dilanjutkan ya. Itu dengan prinsip-prinsip tadi bagaimana mubadalah mengajak kita memandang diri dan alam dengan cara pandang relasional. Gitu, sebagaimana kita antara laki perempuan, antara laki dan laki, atau manusia dengan manusia gitu. Kita mencoba berpikir terus bahwa kita ini berelasi antara manusia dan alam. Sehingga alam tidak terus diperlakukan sebagai sesuatu yang terserah kita gitu loh, semau kita gitu loh. Bukan, tapi merupakan pihak yang juga harus dipikirkan, harus ditanya, harus dipahami, harus dikenali karena dia adalah rumah, ruang dan bagian dari kita sendiri. Dan tentu saja apa namanya kita harus berpikir bagaimana agar kebaikan-kebaikan yang diterima oleh manusia itu jangan lahir dari penderitaan alam atau destruksi alam. Tentu saja ini tidak berarti bahwa apa ya eh, total tanpa ada destruksi. Nggak mungkin sih membangun, pasti ada yang dirusak, dipotong, ada. Tetapi ada berpikir bagaimana hal yang sudah dirusak atau hal yang dipotong itu dikembalikannya seperti apa. Jangan sampai lalu betul-betul dia tidak lagi menjadi sesuatu yang kalau bahasa Al-Qur'an ba'da islahiha wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jadi kita mungkin menggunakan tetapi yang kira-kira tidak tidak merusak padahal awalnya baik gitu loh. Jadi bagaimana bisa mengembalikan dia menjadi sesuatu yang baik lagi. Jadi kenapa ya? Karena kerusakan alam akan berbalik kepada kita sendiri. Nah, ini kan sebenarnya
kalau kita mau mau kembali kepada konsep rahmatan lil alamin, itu sangat sangat relevan ya. Jadi bahasa Qur'annya kan bukan rahmatan lil insan atau linnas, tapi lil alamin. Nah, karena itu tentu saja menjadi penting cara berelasi atau cara mengelola alam dengan pola relasional atau mubadalah itu. Nah, karena itu bagaimana kita bersama-sama memulai cara pandang kita bahwa nanti ya dalam bahasa Quran kan taskhir. Taskhir itu bukan menguasai gitu loh misalnya ya. Jadi relasinya bukan relasi antara penguasa dan yang dikuasai, tapi berpikir relasi antar dua ayat Allah gitu. Kalau dalam bahasa Quran kan ayat Allah semua itu. Antara dua ayat Allah yang kedua-duanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau paham kita semua sama-sama bertasbih ya saling menghormati dong itu. Nah, tinggal bagaimana bentuk menghormatinya gitu, menghormatinya. Bahwa kita butuh satu saat ya tentu ya butuh apa namanya makanan, maka kita tentu akan apa namanya menanam dan memotong tanaman itu. Tetapi kita berpikir bagaimana agar tanah dan tanaman serta ekosistemnya dia terus terus tumbuh dan berjalan, bukan menjadi rusak kalau kita tinggalkan gitu loh. Misalnya begitu. Jadi lanjut Mbak. Tapi saya nggak tahu apakah masih karena kalau nggak salah saya berhenti di situ. Lanjut ininya. Tapi saya ngetiknya kayaknya berhenti di situ. Nah, karena itu terus Mbak, nggak apa-apa. Karena itu dasar-dasar betul tadi yang tadi. Karena itu, ini kan paradigma yang sering saya gunakan ketika membahas relasi antar manusia, yang sesungguhnya bisa digunakan menjadi dasar dengan alam. Tauhid, tahu dalam konteks gender itu ingin mengatakan bagaimana agar Allah itu ya satu-satunya Tuhan, sehingga kita laki-laki tidak merasa seperti Tuhan kepada perempuan sehingga perempuan suruh mengabdi gitu loh, suruh taat secara mutlak misalnya ya. Jadi tauhid itu ya eh, keimanan yang membuat saya dan semua manusia adalah ciptaan Allah, karena itu menyembahnya hanya Allah, yaitu tauhid, dan relasi kita antar manusia adalah relasi antar ciptaan Allah, bukan antara yang dicipta dan yang mencipta. Nah, ini bisa nggak ditransformasikan juga? Tauhid kita adalah sadar bahwa semua alam ini ciptaan Allah. Karena itu kita tidak bisa memandang Tuhan yang memaksa mereka untuk tunduk patuh pada kita semua gitu loh, seenaknya. Nah, tapi kenapa Mbak? Halo, Sepertinya suaranya sedikit hilang tadi Bapak, tapi sudah ini, sudah kembali. oke. Oh, suara suara saya hilang. Iya. Yang lain nggak keluar. Saya tadi keluar ini, keluar apa namanya? Mana? Keluar Zoom. Oh, iya, tapi untuk sekarang sudah bisa, sudah aman Bapak. Oke, ya wes, kita lanjutkan ya. Jadi Lanjut. 5 paradigma ini baik tauhid, rahmatan lil alamin, akhlakul karimah, dan juga maqasidus syariah, dan terutama misalnya adalah qawaid fiqhiyah. Kan qawaid fiqhiyah itu al-umur bimaqasidiha, ad-darur yuzal kan, apalagi dan lain-lain. Itu bagaimana kita kita rujuk menjadi sebuah pondasi yang memungkinkan kita memiliki relasi lah dengan alam itu. Begitu. Jadi kita akan mengatakan bahwa Allah lah sumber nilai, Quran lah sumber nilai, rahmatan lil alamin lah sumber nilai, sumber pondasi yang membuat kita harus berpikir ulang terkait relasi kita dengan alam. Sehingga kehidupan ini menjadi amanah bagi kita semua, dan pada saat yang sama
kita melihat melihat alam, melihat sebagai sebuah amanah ya, sebagai sebuah amanah bagaimana kedua belah pihak terus bisa lanjut untuk meneruskan kehidupan itu. Terus berikutnya, nah berikutnya Mbak, nah karena itu apa namanya, mungkin kita perlu perlu apa namanya, ya perlu menerjemahkan atau perlu menjelaskan terkait dengan prinsip-prinsip yang biasa digunakan dalam relasi gender, lalu kita coba gunakan dalam relasi-relasi dengan alam itu sendiri. Jadi misalnya kalau tadi prinsip yang pada akhirnya dipakai dalam konteks apa namanya uh, tulang rusuk tadi ya misalnya ya, itu kan tulang rusuk itu harus ditafsirkan. Kenapa? Karena prinsip dasar dalam Qur'annya mengatakan bahwa manusia itu ya nafsun wahidah, laki maupun perempuan. Manusia itu tercipta dari air, dari tanah, dari sperma, sebagaimana kata Al-Quran. Begitu. Karena itu ketika ada ungkapan terkait dengan tulang rusuk, itu wajib ditafsirkan, wajib hukumnya. Dan tidak ada satupun perempuan di sini, yang hadir di sini, tercipta dari tulang rusuk, itu tidak ada. Karena tidak ada, hadir itu ya harus ditafsirkan. Kalaupun ada gitu, apalagi perempuan, dan karakter itu bisa ada pada laki-laki juga. Karakter yang angkuh misalnya, yang Mohon maaf Bapak untuk suaranya putus-putus kembali. keluar dari wifi apa namanya, dari Zoom nggak? Boten. Oh, berarti cuma saya, Tang. Saya keluar dari Zoom tadi, keluar masuk lagi. Oh, mungkin dari sana. Bentar, saya ganti pakai HP aja kali ya. Bentar. Izin bertanya. Ya takutnya wifi-nya ya. Bentar saya. Tapi wifi-nya tebel padahal tinggi. Jadi ketika kita meyakini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan dan apa namanya, bukan makhluk, tidak sama seperti manusia, laisa kamitslihi syai'un misalnya, bahwa bahwa Tuhan tidak sama dengan manusia. Maka ketika ada ayat mengatakan Tuhan punya tangan, kan Tuhan turun ke bumi, itu ulama menafsirkan karena itu pasti metafora gitu loh. Nah kalau kita sudah tahu yakin nggak ada perempuan di dunia ini satupun yang tercipta dari tulang rusuk, maka ungkapan tulang rusuk itu pasti metafora gitu loh. Sebagaimana isu-isu lain yang saya kira banyak banget di hadis, itu isu tentang setan misalnya ya, apa namanya apa namanya, isu tentang apa namanya kehidupan dan lain-lain ya, apa terkait dengan apa pasar itu penuh dengan setan gitu kan misalnya. Itu adalah metafora tentang kebohongan, metafora tentang kecurangan gitu-gitu loh. Misalnya begitu ya. Bukan berarti ada genderuwo di sana, ada pocong di sana gitu, bukan. Nah, itu metafora, karena apa? Karena orang pada akhirnya kan masuk ke pasar semuanya itu. Masuk, dan kita perlu dengan pasar itu. Nah, itu sudah pasti gitu loh. Nah, karena itu ya menurut saya
Hanya orang-orang yang tidak setuju bahwa perempuan itu manusia berakal, bertubuh, berjiwa yang masih mengatakan tulang rusuk. Begitu. Nah, karena itu ya tentu wajib ditafsirkan metafora ketika metafora itu terkait dengan karakter dan karakter itu ada juga pada laki-laki yang aku, yang susah diajak ngomong, yang egois, sehingga lalu relasinya menjadi sulit gitu loh. Sulit sekali kalau dibiarkan tetap angkuh, kalau diajak ngomong dia akan marah, maka patahlah dan patahnya adalah cerai. Itu kata hadisnya. Nah, kalau patahnya cerai berarti ya itu bukan soal apa namanya perempuan tercipta, tapi soal relasi gitu. Nah, hal yang sama juga mungkin terkait dengan apa namanya nanti ayat-ayat terkait dengan alam ya. Bagaimana kita bersama-sama menafsirkan ulang dengan cara pandang tadi tauhid, rahmah, akhlak gitu loh. Yang membuat kita sedang berelasi dengan alam. Jadi misalnya setuju nggak ayat yang mengatakan bahwa alam itu ayat Allah. Kita juga ayat Allah. Sesama ayat ya jangan saling mendestruksi dong gitu loh. Kecuali untuk kebutuhan yang sangat dasar misalnya begitu ya. Sangat dasar itu kan mungkin satu-satunya jadi satu misalnya adalah satu tertentu apa ya. Ya yang namanya singa misalnya itu nggak mungkin kita latih untuk bisa makan bubur kacang misalnya nggak bisa gitu loh. Itu kan satu-satunya makanan singa ya apa namanya daging dan dagingnya bisa jadi adalah nanti manusia. Nah karena itu ya kita jangan letakkan singa dalam dalam perkampungan misalnya, kecuali kalau kita bisa memberikan makan daging yang cukup. Misalnya begitu ya. Nah, cara pandang ini sepertinya perlu banyak di, dikembangkan lagi ya. Bagaimana kita betul-betul memandang alam sebagai ayat Allah. Kita juga sebagai ayat. Sesama ayat harus saling menghormati, martabah kan. Nah, kita yang menghormatinya. Lalu kemudian cara pandang khalifah. Apakah kita sebagai khalifah fil ard itu orang yang menjadi primer, utama, lalu yang lainnya harus tunduk sama kita. Atau sebaliknya gitu loh. Khalifah itu adalah penanggung jawab. Khalifah adalah seperti mandatoris Tuhan untuk melestarikan kehidupan gitu loh. Nah, begitupun kita harus punya sikap maslahah mustarokah misalnya, sehingga kata-kata taskhir dalam ayat Al-Quran wasakharallah banyak sekali itu bukan menyerahkan sepenuhnya Allah kepada kita menundukkan karena terjemahan seringkali tafsir itu menundukkan ya nanti silahkan dicek di tafsir di terjemahan agama Kementerian Agama tafsir diartikannya betul-betul menundukkan gitu loh. Nah, lalu kemudian kita semua dituntut untuk menjadi orang yang bertakwa, yang secara spiritualitas tentu berkembang apa namanya, berkembang rasa kedekatan kita kepada Allah, pengakuan kita kepada Allah, syukur kita kepada Allah melalui perilaku hidup kita yang baik terhadap alam. Takwanya kan begitu, sama seperti pada konteks relasi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Terus Mbak, lanjut. Nah, karena itu bagaimana ini masih masih dalam relasi gender ya. Karena itu bagaimana kita cara pandang tadi itu menjadi metode tafsir baik Quran maupun hadis yang kita sama-sama bisa mengeluarkan makna dari ayat maupun hadis itu yang membuat makna itu yang membuat kita bersama-sama tadi menjadi khalifah, menjadi penanggung jawab, menjadi orang yang diberi amanah oleh Allah untuk bersama-sama melestarikan alam. Nah, ini tantangan tentu saja. Saya juga belum mulai ya Mbak Kholila. Nah, karena itu ini sekaligus undangan kepada semua peserta yang hadir di sini bagaimana kita membaca kembali ayat-ayat Quran, hadis-hadis yang membuat apa namanya kita terinspirasi menjadi orang yang bertanggung jawab atau menjadi orang yang memiliki amanah, menjadi orang yang ini kan ayatnya ada soal amanah, soal tanggung jawab, soal khalifah kan ada, tapi betul-betul
menjadi orang yang amanah dalam mengelola kehidupan ini, dalam mengelola hutan, mengelola sungai, mengelola rumah, mengelola ekosistem dan lain-lain. Tentu saja pada akhirnya nanti ada soal kebijakan ya dalam hal ini pemerintah, pengusaha yang secara relasi itu dia lebih privilege dibanding masyarakat pada umumnya. Berikutnya, ya ini kaidah umumnya masih antar laki dan perempuan, tetapi bagaimana kita bisa, nah ini contoh saya betul tadi Mbak ayat. Contoh mungkin salah satu ayat yang mungkin bisa kita panggil ini mungkin masih banyak ayat yang bisa kita panggil, tetapi hanya beberapa yang bisa dalam waktu cepat ini bisa saya ingat ya. Misalnya ayat Al-A'raf ini, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jadi yang kita harus sadari bahwa bumi itu pada awalnya secara ekosistem itu sudah baik pada awalnya. Nah, karena itu ketika kita mengambil manfaat dari bumi, tolong dipastikan itu tidak merusak ekosistem itu. Kalaupun pada akhirnya harus merusak, ya harus dipikirkan merusaknya jangan destruktif total gitu loh, total. Ini ayat ini mengingatkan bahwa bumi pada awalnya itu islah gitu, ba'da islahiha. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahi. Aktivitas manusia itu selalu entropis, selalu akan merusak gitu loh. Jadi kita ini makan, minum, membangun itu pasti akan merusak. Nah, tapi pertanyaannya merusaknya itu apakah akan menjadikan bumi lebih parah rusaknya atau dia bisa mengembalikan ekosistemnya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang nantinya lebih bersifat apa namanya praktikal ya, tapi juga bisa dipengaruhi oleh tafsir, oleh oleh cara pandang manusia. Berikutnya, Mbak. Nah, ini juga menurut saya salah satu ayat ya, dan di sana banyak sekali. Salah satu ayat yang menunjukkan bahwa kita dan alam itu ya sama-sama ayat Allah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Dan yang lain banyak ya. Ini salah satu yang apa namanya? Yang kita temukan saja. Jadi ayat-ayat Allah itu ada di afak, di cakrawala, di alam, dan ada di kita. Wa fi anfusihim. Kita semua ini adalah ayat Allah gitu loh. Karena itu juga mungkin nggak tahu Mbak Khoila sadar atau belum, atau kita semua, tidak hanya Mbak Khoila ya, karena saya sering menyampaikan bahwa ternyata di Quran itu ada ungkapan suami istri itu ayat Allah gitu loh. Tetapi kita nggak sadar itu, lalu kita artikan sebagai kekuasaan. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan. Nah, itu kan kata-kata tanda-tanda kekuasaan kan tafsir. Kenapa kalau ngomongin terkait Quran ayat Allah bukan tanda kekuasaan? Tapi ketika uh, suami atau istri ayat Allah dianggap tanda kekuasaan. Itu kan tafsir. Nah, kalau menurut saya ya biarkan itu menjadi ayat Allah. Kenapa sih kita perlu memandang suami istri kita sebagai ayat Allah? Ya karena kita perlu menghormati. Kalau cuma tanda kekuasaan, itu rasa hormatnya nggak ada. Coba kalau kita memandang istri kita sebagai ayat Allah, mungkin nggak kita akan melukainya? Seorang istri memandang suaminya sebagai ayat Allah. Sebagaimana orang pengen ke Mekah sebagai Baitullah, maka dia akan berusaha sekeras-kerasnya untuk pergi ke sana. Nah, kalau kita saya memandang istri sebagai ayat Allah, kalau ketemu itu, ya Allah, ayat Allah ini. Ketika mencium istri, mencium suami, memandang sebagai mencium, menghormati ayat Allah. Ini kan dahsyat sekali ayat Quran ini menurut saya. Kenapa kita perlu punya punya itu? Karena memang pada prakteknya berumah tangga itu capek, berumah tangga itu sulit, berumah tangga itu penuh tanggung jawab. Nah, sehingga kita perlu modal-modal yang membuat kita terus melanjutkan kehidupan itu, tapi tentu saja dengan apa namanya, dengan cara pandang yang mubadalah tadi, karena kalau tidak ya capeknya itu sendirian, lukanya itu sendirian gitu loh. Dan karena itu lalu orang mengatakan marriage is scary karena semua diserahkan kepada pasangannya gitu loh.
Dianya pengennya happy, happy, happy aja. Begitu. Nah, dengan cara pandang Allah awal sebagai ayat, maka suami menghormati istrinya, istri menghormati suaminya. Kalau saling menghormati, itu setidaknya tidak akan keluar kata-kata yang buruk, kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang menghina, dan tidak mengabaikan. Masa ada ayat Allah di sampingnya, tapi dia sibuk dengan HP-nya sendiri, misalnya. Kan minimal sapa lah. Itu ayat Allah gitu loh. Nah, problem kita itu kan, kita pengen hidupnya indah, pengen berkeluarga secara baiti jannati, tapi tidak muncul dari diri kitanya, pengennya pasangannya. Begitu pasangannya yang kitanya tidak berbuat gitu loh. Jadi pengennya itu ya dilayani, dimengerti, dipahami gitu. Mau apa? Terserah. Saya mau pergi, mau beli apa? Terserah. Tapi begitu dibelikan, kok ini sih gitu loh. Jadi artinya kita tidak ada usaha, tidak ada cara kita bagaimana mengerti, memahami, dan kita berusaha menempatkan dia sebagai ayat Allah gitu. Nah, hal yang sama dengan alam ini. Apalagi mungkin alam, apalagi ya dia tidak bersuara secara atau berbahasa secara verbal yang kita pahami. Tetapi kan tanda-tanda yang disebut oleh Quran itu kan soal dampak, soal akibat, soal sunnah, istilah sunnah alam itu sudah disebutkan dalam berbagai ayat. Jadi karena pasti yang namanya air misalnya, kalau tanahnya semuanya itu adalah keras, ya air itu nggak akan masuk, pasti akan banjir. Itu kan sudah jelas sejelas-jelasnya. Masa harus ngomong gitu alamnya, harus ngomong. Nah kan itu artinya tapi kalau kita memahami sebagai ayat, air sebagai ayat, nanti tanah sebagai ayat, eh, itu bagaimana kita menghormati agar air dan tanah bisa ketemu sehingga akhirnya tidak merusak eh, alam, tidak merusak kita sendiri gitu. Nah itu misalnya berikutnya. Nah tentu nanti akan ada, nah ini contoh ya, contoh ayat. Tentu ada ayat yang belum saya tulis yang ini ja'ilun fil ardi khalifah gitu kan. Lalu malaikat tahu manusia akan merusak kan. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu kan jelas sekali. Kita ini punya potensi destruktif. Karena punya potensi destruktif, maka Quran menurunkan kendali. Jadi Quran turun itu untuk mengendalikan, asma itu untuk mengendalikan kita gitu loh. Bukan membiarkan kita terus destruktif. Nah, karena itu kata-kata sakhara itu ditafsirkan gimana ya? Mungkin kita rujuk lagi kepada berbagai tafsir ya. Apakah betul sakhara itu artinya menyerahkan sepenuhnya laut terserah manusia gitu loh. Atau justru sakhara itu artinya adalah bagaimana kita menjaga agar laut tetap bisa menjadi laut yang berfungsi gitu loh. Bukan menyerahkan sepenuhnya terserah saya. Lalu kemudian dieksplorasi, dieksploitasi, dibabat habis sehingga akhirnya laut beracun, tidak lagi bisa menjadi ekosistem bagi apa namanya, bagi ikan, ikannya penuh dengan sampah, penuh dengan plastik, lalu kita makan, kita yang kena sendiri penuh dengan kanker, penyakit-penyakit dan macam-macam. Nah, itu kan arti wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Misalnya begitu ya. Dan ini contoh-contoh saja nanti silahkan bisa dilanjutkan. Nah, karena slide yang lainnya masih isu laki perempuan nih Mbak Kunti Kolila. Jadi tentu kita akan menemukan nanti berbagai ayat, berbagai hadis, dan mungkin berbagai petuah yang sudah ditafsirkan dalam sebuah apa ya perspektif di mana laki-laki itu yang utama. Manusia itu yang utama. Sebagaimana dalam konteks laki perempuan, laki-laki lah yang utama, laki-laki yang didahulukan, laki-laki yang ditaati, gitu. Kita akan menemukan banyak sekali, tidak hanya dalam konteks tafsir, termasuk dalam ilmu pengetahuan positif apapun, fisika, kimia, dan lain-lain, yang meletakkan manusia sebagai center atau antroposentrisme. Manusialah sebagai utama, center, yang lain harus melayani manusia.
Nah, sekarang bagaimana kita berpikirnya mubadalah? Tentu tidak akan bisa membalik 100% karena kehidupan sudah sedemikian rupa tercipta. Tapi kan pertanyaannya adalah kita mau berbuat apa tidak gitu loh. Misalnya hutan kan jelas nih, hutan ini jelas, jelas sekali tuh hutan Sumatera habis hancur, jelas sejelas-jelasnya. Lalu kita masih berpikir membuka lagi di Papua, ya itu jahat sejahat-jahatnya menurut saya. Itu tidak islami, tidak ekoteologis. Katanya Kementerian Agama pengen ekoteologi, tapi kita disuruh menafsir sementara pemerintah menebang pohon terus-menerus gitu. Nggak bisa. Tafsir kita nggak ada gunanya kalau pemerintahnya bikin kebijakan ratusan ribu hektar hancur misalnya. Nggak ada. Misalnya begitu. Jadi kita menafsir, disuruh bikin iku kalau di UIN-nya. Kinerja, perkin, dan lain-lain yang harus sesuai dengan alam, suruh menanam. Menanam gimana, wong? Kita nanam sejuta pohon, sementara ribuan hektar langsung dibabat habis. Ya nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya sama sekali gitu. Tapi bukan berarti kita lalu tidak melakukannya, tidak membuat. Karena kan ini lagi berpikir, kita sesungguhnya itu sedang sedang betul-betul menjaga bareng alam, atau justru kita sedang dimanipulasi gitu loh, dimanipulasi. Nah, ini tentu akan sama lah mirip dengan dalam konteks relasi laki dan perempuan ya, di mana kita juga sama punya tafsir, punya penjelasan, punya fikih, punya ilmu budaya, punya ilmu apalagi antropologi, sosiologi yang semuanya betul-betul meletakkan laki-laki sebagai center, sebagai utama. Lalu perempuan ya memang memang jadi jangan jangan berpikir bahwa ini hanya terjadi pada tafsir agama. Ini terjadi juga dalam kehidupan budaya, sosial, politik, dan lain-lain. Gitu. Makanya kenapa ada prostitusi, mengapa lalu ada eh, Jeffrey Epstein misalnya. Ya itu kan orang-orang yang itu bullshit semua, ngomong HAM, ngomong feminisme, padahal bejat semua pada mereka tuh. Di mana-mana ngomong feminisme, tapi mereka sendiri yang menghancurkan ide-ide feminisme itu sendiri misalnya ya. Sama kayak siapa tuh di Mesir itu John Cromer apa yang di Mesir itu. Dia itu orang yang melakukan kekerasan terhadap perempuan, bahkan terhadap istrinya, tetapi ketika dia menjadi gubernur di Mesir, dia mengatakan Islam itu menghancurkan perempuan. Maka dibawalah feminisme ke Mesir, tujuannya untuk ya merendahkan orang-orang Mesir yang dianggap tidak feminis gitu loh. Bukan betul-betul memperjuangkan feminisme. Misalnya begitu ya. Jadi jadi eh, kita bisa jadi apa namanya masuk mungkin dalam sebuah dunia terkait dengan tafsir ekologi, tafsir feminis atau tafsir adil gender atau tafsir mubadalah, tetapi ruang kita itu hanya 5%, 95%-nya dikuasain oleh orang-orang yang akan menghancurkan kehidupan perempuan itu sendiri atau kehidupan alam itu sendiri gitu loh. Jadi perempuan misalnya pada konteks gender ya, perempuan diminta untuk tidak taat pada suaminya dengan alasan gender feminisme. Tapi lalu kemudian dia menjadi taat kepada TikTok, dia taat kepada medsos, dia taat kepada apa namanya beli barang seenaknya, semaunya gitu. Lalu dia terjerat pada kehidupan konsumerisme yang secara sengaja diciptakan oleh orang-orang yang meminta perempuan untuk aktif di gender dan feminisme. Nah, ini harus sadar kita semua nih, kita semua ya termasuk saya, laki-laki juga sama. Sama dalam arti kita dituntut misalnya oleh 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 beberapa apa namanya, anggaplah ideologi ya, untuk tidak feodal, tidak taat pada kiai, tidak taat pada pesantren, tidak dan lain-lain sebagai laki-laki dan lain-lain. Tapi lalu taatnya kepada siapa? Ya kepada sistem global yang ternyata akan menghancurkan kita juga gitu. Nah, itu eh, mubadalah itu mengajak kita untuk selalu berpikir relasional, relasional. Apakah panggilan-panggilan, undangan-undangan, isme-isme itu akan membuat kita relasinya justru keluar dari
mulut buaya masuk kepada mulut singa, misalnya begitu. Nah, kalau kita berpikirnya relasi, maka kita harus punya titik martabah tadi. Apakah saya bermartabat ketika berelasi dengan A yang sebelumnya saya keluar dari B, misalnya begitu. Kalau tidak bermartabat, ya itu sesungguhnya kita sedang dijebak, gitu loh. Dijebak oleh relasi, oleh dan lain-lain. Begitu sebagai awal, Mbak. Saya tidak tahu apakah ini relevan. Soalnya kalau diteruskan slide-nya itu semua tentang gender. Kalau gender kan Mbak Khula sudah ahli dan biar beliau gurunya, saya muridnya jadi sekarang ini. Terima kasih. Suaramu Mbak Kunti, Mbak Ama. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materinya. Saya kira mungkin dunia akan lebih tenang kalau semuanya mengerti konsep mubadalah dan kesalingan ini ya. Karena di sini bukan siapa yang paling berkuasa, tapi yang paling bisa menjalankan tanggung jawabnya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin dari yang pertama ada, oh, saya persilakan dulu untuk Bapak Ibnu Hajar Ansori. Monggo. Oke, terima kasih Mbak Ama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam hormat untuk Prof. Fakih, Nggih. Bu Kholila. Pertanyaan pertama saya ke Bu Kholila dulu. Saya lebih fokus pada narasi yang disajikan oleh Bu Kholila dalam mubadalah.id tadi tentang tadi ada statement bahwa pemahaman tentang perempuan tercipta dari tulang rusuk adalah sesat. Nah, ini yang saya pertanyakan. Ini menurut saya terlalu terburu-buru dan terlalu berani menurut saya. Karena kalau kita membaca dalam tradisi-tradisi kitab Samawi itu sudah dikenal sejak agama sebelum Islam. Bahkan misalnya dalam tradisi biblika misalnya sudah dikenal bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam gitu ya. Justru Al-Quran itu yang menyajikan dengan bahasa yang netral, dengan min nafsi wahidah itu. Justru Al-Quran yang membahasakan dengan narasi yang netral. Tetapi kemudian dijelaskan oleh Rasulullah dengan bahasa yang tidak jauh berbeda dengan tradisi biblika tadi. Akan tetapi ya lebih umum bahwa innal mar'a khuliqat min dhila gitu kan, bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk. Nah, ini menurut saya kesimpulan yang menyebutkan bahwa pemahaman tersebut sesat menurut saya perlu dikoreksi lagi. Tetapi di sini saya setuju dengan kesimpulan bahwa hadis ini memang menggunakan bahasa metafora. Sekaligus ini mempertegas signifikansi ilmu balaghah ya di dalam memahami bahasa hadis. Karena memang kalau kita melihat dengan perspektif balaghah ada korinah yang menghalangi makna literal. Pertama, seperti yang disampaikan oleh Prof. Fakih tadi tentang nilai kesalingan di situ. Kemudian fakta biologis yang memang perempuan tidak diciptakan secara fisik dari tulang rusuk. Selain itu dari redaksi hadis sendiri itu kan ditutup dengan fastausu bin nisa. Itu artinya kan tidak terkait dengan asal penciptaan. Kaitannya berarti tentang hubungan dan tentang relasi itu. Di sini saya sepakat. Cuma ya tadi saya tidak sepakat dengan statement yang menyimpulkan bahwa pemahaman itu sesat. Karena kalau kita melihat di kehidupan sosial saja, bahasa-bahasa metaforis itu sering kita gunakan. Misalnya dalam membagi kelas sosial, ada kelas atas, kelas bawah, ada VIP, VVIP, ada dalam jabatan fungsional saja ada asisten ahli, ada lektor kepala dan seterusnya. Itu ketika disebut dalam bahasa sosial kelas pertama, kelas kedua atau kelas bawah, kelas atas, itu saya rasa
ya wajar saja. Memang dalam realitas kehidupan kita bahasa-bahasa metafor itu juga sering kita gunakan, termasuk narasi dalam hadis itu. Jadi menurut saya tidak perlu kita sesatkan, tetapi kita justru memahaminya itu sebagai bahasa metafora dari Rasulullah. Termasuk tadi mempertanyakan kualitas hadis, tapi tanpa menyajikan data verifikasi terhadap apakah dari sisi sanad maupun matan. Karena kita baca sekilas saja itu riwayat dalam Bukhari ada, Muslim ada, Ahmad ada, itu saja sudah muttafaq alaih. Belum lagi itu ada di Ad-Darimi, ada di Abu Dawud dan lain sebagainya. Jadi sekilas saja sebelum kita melakukan verifikasi terhadap sanad maupun matan, itu sudah ada gambaran bagaimana kualitas dan validitas hadis itu. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya untuk Prof. Fakih, mohon izin tentang nilai pentingnya manusia dan alam ini dikaitkan dengan posisi alam sebagai ayat ufukiyah tadi ya. Wa fi sanurihim ayatina fil afaqi, berarti alam ini sebagai ayat ufukiyah. Kemudian wa fi anfusihim, berarti diri kita ini sebagai ayat nafsiyah atau anfusiyah. Maka memang sama-sama antara alam dan manusia itu sebagai ayat atau tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda keesaan dan kekuasaan Allah. Jika dikaitkan dengan konsep mubadalah, jika dimaknai ini relasi kesalingan, menurut saya kok lebih relevan dengan konsep mizan ya. Karena kan di dalam, kalau kita memahami ayat-ayat, kalau kita klasifikasikan sub-sub tema ayat-ayat tentang ekologi, itu kan di sana ada konsep mizan juga, selain khilafah atau imarat itu. Jadi tapi sih nanti. Jadi jika mubadalah ini dimaknai sebagai kesalingan dalam relasi manusia dengan alam, sepertinya akan lebih menemukan relevansi jika dikaitkan dengan konsep mizan. Bahkan manusia ketika menjalankan tugas khilafahnya dalam imarah, wasta'marokum fiha, itu dalam memakmurkan bumi, maka tidak boleh mengabaikan prinsip mizan itu, menjaga keseimbangan itu sebagai bagian dari upaya untuk termasuk mizan kan anti israf, kemudian anti ifsad dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bu Kholila, Prof. Fakih dan Mbak Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk Bu Kholila terlebih dahulu mungkin untuk menjawab pertanyaan tadi. Saya persilakan. Mohon maaf untuk suaranya belum terdengar, Ibu. Pak, di laptop saya belum terdengar. Mungkin untuk teman-teman yang lain. Mas Adit, apakah suaranya? Suaranya Bu Kholila belum terdengar. Udah, Bu. Oh, sudah ya. Baik. Tadi ada pertanyaan dari yang sangat panjang sekali, saya sampai lupa intinya dari Pak Ibnu. Panjang sekali, harusnya beliau yang tapi beliau sudah kemarin bahasannya ekologi. Tadi kan tentang statement, bukan saya ya yang berstatement tadi, itu adalah pernyataan di paragraf pertama artikel yang terbit di mubadalah.id. Nanti mungkin Pak Fakih sangat tahu, ini saya kurang tahu redaksi di sini, bisa jadi dari Pak Fakih nih. Kayaknya Pak Fakih kayaknya. Sebenarnya gini teman-teman, saya ketika melakukan kajian ini sebenarnya saya
memposisikan diri saya sebagai seorang peneliti, pengamat di luar gitu ya, eksternal gitu. Jadi saya kalau dalam kajian akademis ini saya memposisikan ini adalah kajian living hadis. Bagaimana kemudian hadis-hadis itu hidup bukan hanya dalam bentuk berlaku tindakan di dunia nyata, tapi kemudian dia juga hidup di dunia maya gitu. Dalam bentuk apa? Kalau dalam yang saya teliti ini dalam bentuk pemikiran yang disajikan dalam bentuk teks. Cuma kan teksnya bisa kita katakan lebih singkat daripada buku ataupun artikel jurnal gitu ya. Jadi itu posisi awal saya di penelitian yang saya lakukan. Bisa saya kategorikan dalam bentuk etnografi virtual. Jadi bagaimana bagaimana budaya masyarakat digital itu saya jelaskan dalam artikel saya ini gitu ya. Di mana di situs Islam online mereka itu menyajikan pemahaman hadis dengan beragam. Tidak satu madhab itu ya, ada banyak madhab nih, ada banyak pilihan pandangan banyak pilihan dalam memahami satu hadis yang sama tapi kemudian dipahami secara berbeda. Dan kemudian menurut saya merangkumnya menjadi 3 tadi, bukan untuk membandingkannya sih, tetapi kemudian saya menjelaskan ada beragam loh, ragamnya seperti ini. Nah, urgensinya apa sih penelitian ini? Nah, setidaknya kita sebagai muslim, kita menjadi aware, kita menjadi sadar bahwa wacana agama itu di media itu sangat mudah sekali didapatkan, situs web itu sangat berperan ya, dan kemudian masyarakat juga lebih sangat semangat sekali untuk belajar agama, sehingga penyajiannya pun akhirnya mengikuti mengikuti audiens ya, tidak terlalu panjang tapi kemudian singkat. Bagaimana penyajiannya itu disesuaikan dengan audiens, dengan masyarakat yang ada di media. Nah, tadi ya, jadi mengenai statement tadi, hadis perempuan tercipta dari tulang rusuk itu sesat dan salah. Yang saya pelajarin ya setelah mengikuti pelatihan ya, kalau di situs-situs web itu memang kalau kita kan biasanya ide pokok itu kan di belakang ya. Kalau artikel itu dia di pembahasan ya, di diskusi dan kemudian temuan didiskusikan. Nah, kalau di situs web yang saya pelajari ini, inti gagasan pokok dari apa yang kita tulis itu munculkan di awal. Itu yang saya pelajari ini ya. Jadi statement seperti itu di awal itu agar bisa menangkap gagasan intinya itu di awal. Jadi pembaca itu nggak perlu berpanjang-panjang baca kalau dia cuma punya waktu 1 menit gitu ya. Dia sudah langsung ketemu gagasan pokoknya. Yang saya tangkap itu terlepas dari bagaimana perspektif Mubadalah digunakan dalam menulis artikel itu ya. Saya sebagai pengamat luar mungkin nanti akan dijawab oleh Pak Fakih nih, kenapa maksud itu? Mungkin itu Pak Ibnu. Nanti mungkin Pak Fakih yang menjawab kenapa statementnya seperti itu, sangat keras sekali. Tapi saya dengan melihat wacana pemahaman keagamaan yang disajikan Mubadalah ini menurut saya menjadi hal yang baru. Sebelum saya ketemu dengan mubadalah.id, wacana-wacana keagamaan yang saya temukan di media ya seperti itu, mainstreamnya seperti itu. Kalau mau ketemu dengan pemahaman yang lebih progresif itu ya di artikel, di buku. Tapi kemudian itu masih belum banyak ditemui di situs web ya. Tapi kemudian di Mubadalah itu kemudian dikemas dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Tidak terlalu banyak teoritis ya, tidak terlalu banyak terlalu konseptual ataupun teoritis ya, bahkan menghindari istilah-istilah yang itu tidak familiar gitu ya, di kala masyarakat itu. Mungkin itu Pak Ibnu bisa saya jawab, karena itu sebenarnya saya hanya menjelaskan itu, memaparkan seperti apa realitas yang kita temui di situs web Islam yang kemudian mereka membawa
membawa pemikiran masing-masing yang itu sesuai dengan foundernya ya. Kalau di mubadal.id ya Pak Fakih nih, nanti mungkin beliau yang akan menjawab. Oke, mungkin itu. Baik, terima kasih untuk Bu Holila. Selanjutnya untuk Prof. Fakih, monggo. Jadi tadi ada 2 pertanyaan dari Bapak Ibnu dan pertanyaan yang di Bu Holila nanti bisa dijawab sekalian tadi. Ngaten nggih, Bu ya? Saya bisa share screen nggak? Oh, boleh sebentar Bapak. Jadi Tadi apa saya mau namanya? akses ke Ya, mubadalah.id-nya masih sumber error, lain. Pak. Ya. Jadi begini ya. Pertama, kalau redaksi itu yang menulis bukan saya, tetapi tentu santri-santri saya, dan saya harus bertanggung jawab. Tetapi setelah saya cek di Mubadalah, kata-kata yang persis disebutkan bahwa hadis itu sesat, saya tidak ada di Mubadalah ID. Maka kalian tolong dicek lagi. Ya. Tapi Pemahaman, saya kalau pemahaman kan sudah dibilang bukan sama, hadis, pemahaman maksudnya. oke, Oke. kalau pemahaman sudah dibilang sama Mas Ibnu sendiri. Menurut saya Mas Ibnu ini ngomongnya lalu kontradiktori saling kontradiksi. Pertama ngomong pemahaman sesat itu tidak benar, padahal kan itu kan metafora gitu loh. Nah, kalau sudah disebut metafora, maka pemahaman tulang rusuk dari tulang rusuk ya salah dong gitu loh. Misalnya begitu karena itu metafora. Karena metafora maka harusnya ya pemahaman jangan keluar perempuan tercipta dari tulang rusuk. Jangan, karena pemahaman itu metafora gitu loh. Kalau metafora artinya harus mengungkapkan perempuan itu seperti tulang rusuk. Atau kalau dalam bahasa moral bukan perempuan, berelasi dengan perempuan itu seperti tulang rusuk yang mudah bengkok kalau kita atau sudah bengkok kalau kita biarkan saja. Kalau kita teruskan bisa patah. Patahnya apa? Ya cerai gitu loh. Cerai gitu. Nah, karena itu ya omongan orang perempuan tercipta dari tulang rusuk itu salah dan sesat. Saya setuju. Kenapa? Ya karena salah gitu loh. Karena bukan itu maksud Nabi, kan metafora maksud Nabi itu. Jadi hadis itu metafora, karena metafora maka pemahamannya adalah soal berelasi dengan perempuan yang kalau dalam bahasa saya, bahasa adalah perempuan yang punya karakter angkuh, mungkin egois, yang itu bisa terjadi juga pada laki-laki. Gitu. Jadi yang salah tentu bukan hadisnya, tapi pemahamannya. Nah, pemahaman salah sesat kan banyak. Antar ulama juga kan saling menyalahkan satu sama lain. Ketika sesuatu yang metafora dipahami sebagai sesuatu yang hakikotan, misalnya begitu. Itu kan biasa terjadi, saya kira tidak. Tapi juga tidak masalah kalau menurut Ibnu ini salah, tidak patut, tidak berkenan karena ada dalam hadis. Nah, kalau menurut saya kan hadisnya juga ada yang mengatakan ka bukan min kan. Nah, memang problem kita itu kan begini. Saya tidak tahu apakah di apa namanya di ungkapan-ungkapan lama sebelum Quran itu ngomong perempuan atau cuma Hawa gitu loh. Nah, kalau cuma Hawa itu kan soal sejarah masa lalu, misalnya begitu ya. Tapi problemnya di hadis itu bahasanya perempuan. Kalau perempuan mereka semua perempuan gitu. Bukan Hawa, tapi kan beda sekali Hawa sama perempuan, beda banget. Kalau perempuan semua perempuan gitu loh. Nah, karena itu menurut saya ya salah dan saya setuju sesat pemahaman yang mengatakan bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kenapa sesat dan salah? Ya prakteknya Mbak Khorila itu keluar dari rahim ibunya kok. Bukan dari tulang rusuk yang bengkok. Bukan, nggak ada satupun perempuan di sini, di dunia ini tercipta dari tulang rusuk laki-laki, nggak ada. Nah kan ketika tidak sesuai sama realita, ya jangan begitu ngomongnya gitu loh. Ngomongnya harus seperti minimal. Sebagaimana hadis sendiri, kadilahnya seperti. Atau kalau bahasa saya relasi, berelasi dengan pasangan. Nah ini kalau bahasa mubadalah gitu. Tafsir mubadalah akan mengatakan, berelasi dengan pasangan kita itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Kenapa? Ya, karena relasi kita itu kan selalu tegang, selalu keras, selalu. Nah, karena itu kita harus hati-hati. Jangan sampai jadi patah
yaitu cerai, tapi juga jangan dibiarkan tegang terus gitu loh. Jangan dibiarkan bengkok terus. Begitu. Bagaimana caranya? Ya, kita harus berupaya. Berupaya dengan cara apa ya? Lemah lembut kalau kata Qur'annya, kata hadisnya, fastausu bin nisaya khairan. Mari kita baca secara mubadalah. Apakah cuma laki-laki yang disuruh khairan terhadap perempuan? Fastausu birrijali khairan penting nggak? Penting nggak perempuan berbuat baik kepada suaminya? Penting. Penting. Nah itu kan cara baca mubadalah. Mm. Jadi fastausu bin nisa'i juga fastausu birrijali khairan. Karena apa? Karena Nabi meminta kita berbuat baik. Perbuatan baik itu tidak hanya kewajiban laki-laki kepada perempuan, tapi juga kewajiban perempuan terhadap laki-laki. Jadi inti dari hadis itu bukan siapa yang dari tulang rusuk bengkok, bukan. Tapi intinya pentingnya menjadi orang yang baik, bijak, dan waspada ketika pasangannya seperti tulang rusuk bengkok. Mau itu perempuan atau laki-laki. Bisa jadi perempuan banyak seperti tulang rusuk bengkok, bisa jadi. Kenapa? Karena perempuan tidak terpapar pada saat itu atau kebanyakan kepada pengetahuan, kepada pengalaman. Yang dia tahu cuma sumur, kasur, dapur. Anaknya setiap tahun keluar, bagaimana tidak marah? Tiga-tiganya anaknya nangis, minta makan, sementara suaminya di masjid aja. Kalau pulang, istrinya marah, lalu dia ke masjid lagi. Sabarnya dengan cara pergi ke masjid lagi, duha, apalagi tahajud, zikir, tapi nggak pernah berpikir apa yang harus saya bantu istrinya gitu. Nah, ini kan membiarkan istri marah terus artinya. Nah kalau kita pengen istri tidak marah ya pulanglah ke rumah, bukan di masjid terus. Tanya istrinya apa yang harus saya bantu, mana harus saya lakukan. Nah cara pandang ini tidak hidup, tidak diceramahkan. Yang ada suami yang bersabar dari istrinya maka dia akan dapat pahala. Biar dapat pahala terus, biarkan istri marah-marah terus, Anda sabar terus. Kok begitu sih gitu loh? Ya nggak begitu dong. Sabarnya suami adalah ketika dia sabar menemani istrinya agar dia tidak marah lagi. Seseorang itu pasti marah, termasuk laki-laki kalau menghadapi anaknya yang belajar tidak bisa-bisa akan marah. Kamu nggak ngerti-ngerti. Coba aja, Mas Ibnu, coba. Nemenin belajar anak 3 jam. Dongkol kita itu. Nah, karena itu ketika istri marah, itu bukan pergi ke masjid, sholat duha, ya Allah, sadarkanlah istri saya. Gitu. Ya tidak dong. Temuin, rangkul istri, temenin, tanyain kenapa gitu, apa yang harus saya bantu. Nah ini tidak ada dalam narasi kita, karena kita bilang bengkak, bengkok, bengkak, bengkok terus gitu. Kan bisa aja yang bengkok juga laki-laki yang bengkok ya. Nah, itu yang menurut saya inilah bahasa mubadalah. Mungkin ditangkapnya seperti apa ke teman-teman muda yang sangat antusias lalu bilang sesat. Yang itu mungkin bikin orang seperti ya mungkin saya masih juga ini orang nih ngapain sih tiba-tiba sesat aja kata Mbak Kholilah biar cepat dibaca katanya. Tetapi apapun itu eh, maksud saya mubadalah kira-kira begitu, walaupun mungkin belum banyak ditangkap oleh banyak orang ya, termasuk oleh orang-orang yang mungkin belajar dari saya. Jadi nanti strategi dakwah mubadalah adalah strategi ketika kita menyampaikan gagasan itu bisa dimengerti dan dipahami. Begitu. Kalau hanya menimbulkan marah saja, itu strateginya belum mubadalah. Strateginya ya, bisa jadi orang menyampaikan mubadalah tapi tidak dengan strategi mubadalah. Gitu bisa jadi ya. Jadi intinya adalah kalau soal substansinya, kalau setuju bahwa pemahaman itu metaforis seharusnya, maka ketika ada pemahaman yang tidak metaforis berarti sesat dan salah. Karena sesat dan salah ya kita luruskan. Ini metaforis loh. Metaforis itu soal relasi. Relasi itu bisa bengkok. Bengkoknya kalau dibiarkan akan bengkok, kalau diluruskan bisa cerai, bisa patah dan patahnya cerai. Karena itu, mari sama-sama istausu khairon. Kepada siapa? Nabi mengatakan kepada nisa. Karena yang diceramahin laki-laki. Kan lagi ngomong laki-laki.
Laki-laki, jangan begitulah. Memang berrelasi sama mereka tuh bengkok, maka hati-hati. Berbuat baiklah pada mereka. Kan begitu ngomongnya. Lalu kita ngomong ke perempuan, masa? Perempuan, kamu tuh bengkok. Masa begitu ngomongnya? Maka teruslah bengkok atau kamu berubah. Ya nggak begitu dong, wahai perempuan. Hati-hati loh kalau berrelasi sama laki-laki. Laki-laki itu kadang egois. Apa semua laki-laki egois? Ya tidak. Ibnu Hajar tidak, saya tidak. Misalnya ya, kalau ngomong perempuan hati-hati dong kalau ngomong sama suamimu, pasanganmu, dia itu sombong, dia itu seenaknya. Apakah semua laki-laki begitu? Ya tidak. Ini lagi ngomong, kamu harus hati-hati karena dia sombong, dia seenaknya. Kalau kamu ngomong, dia akan sama sombong. Gitu. Itu sarannya gimana? Dikit-dikit gitu loh. Misalnya begitu. Cari waktu. Misalnya begitu. Atau bikinkan sambal dulu, baru kamu ngomong. Jangan langsung menjawab. Misalnya begitu. Nah itu kan menurut saya omongan yang sifatnya kontekstual. Bukan omongan norma untuk mengatakan semua laki-laki egois, semua laki-laki sombong, semua laki-laki seenaknya. Ya tidak. Banyak laki-laki justru juga takut sama istrinya. Kan ada fakta begitu. Jadi karena itu menurut saya harus kita ambil. Nah, metode tafsir mubadalah adalah mengambil nilai apa yang bisa dipahami dari hadis dan meletakkan laki dan perempuan sebagai sama-sama subjek yang dipanggil oleh makna tersebut gitu. Jadi jangan terpaku kepada ini hadisnya ngomong laki atau perempuan, ini hadisnya ngomong tulang rusuk atau bukan, ini hadisnya bukan. Apa sih makna yang ingin diambil dari hadis itu? Kan maknanya adalah bagaimana kita berbuat baik ketika pasangan kita seperti tulang rusuk yang bengkok. Kan begitu. Nah, nyampaikannya gimana? Nah, silahkan nih, ada yang punya menggebu-gebu, sesat, sesat, sesat. Itu tidak mubadalah. Kalau yang tidak yang mubadalah ya dengan cara Bapak, Ibu, eh, kapan kadang kita marah kan? Iya, Bapak, Ibu kadang suami kita istri yang marah kan? Iya. Gimana ya cara menyelesaikannya? Ini kan cara mubadalah itu mengajak orang untuk sadar pada substansi apa sih yang lagi dibicarakan. Begitu kira-kira Mbak. Ini sudah jam berapa ini? Saya juga harus ke tempat lain soalnya. Nah, yang kedua adalah soal mizannya. Saya sepakat bahwa dalam mendekati Quran itu ada banyak sekali metodologi. Mizan salah satunya sama seperti kita punya kias, kita punya istihsan, kita punya istislah. Bisa salah satunya bisa digabung semuanya. Makosid juga bisa ada 5, ada 10, macam-macam ya. Jadi sangat penting kita membaca Quran dengan berbagai metodologi, apalagi sudah disebutkan kalimat dan katanya mizan dalam Quran. Ada lagi syuhud, kan? Atau syuhada. Ummatan wasato litakunu syuhada alinnas. Nah, konsep syuhud juga belum banyak dikembangkan tuh Mbak Mas Ibnu dalam konteks ekologi. Belum banyak. Nah, eh, tapi substansi mizan itu kan meletakkan sesuatu secara seimbang lah kira-kira. Nah, pertanyaannya bagaimana meletakkan seimbang ini? Nah, menurut saya mubadalah menjadi cara untuk meletakkannya itu dengan cara satu, memandang secara bermartabat. Dua, bersikap secara adalah. Tiga, kedua belah pihak berpikir bagaimana agar terjadi maslahah. Nah, itu kan mubadalah kan itu. Mau disebut mizan silahkan, kapul nama mubadalah. Mau disebut syuhud silahkan. Mau disebut, nggak, saya nggak masalah. Jadi untuk menjelaskan mizan bisa jadi perlu mubadalah, untuk menjelaskan mubadalah perlu mizan, mangga terserah, atau perlu yang lain yang makosid. Banyak lah saya kira, silahkan. Jadi tidak diletakkan sebagai vis a vis ya, tidak diletakkan. Merasa perlu monggo, tidak nggak apa-apa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa konsep mubadalah belum banyak dieksplorasi untuk isu-isu lingkungan. Karena itu ketika Mbak Khila ngomong, jangan saya, Li, saya belum bisa, belum mulai gitu. Nanti kalau didebat sama Mas Ibnu Hajar, saya bingung jawabnya ini. Nah, pengennya saya itu memang sayanya marem dulu gitu loh. Sekarang saya juga belum marem. Tetapi bisa nggak? Menurut saya bisa banget. Bisa banget. Tentu
tinggal bisanya itu apakah 20%, 30%, 40%, kurangnya pakai mizan, pakai apa ya silahkan. Tetapi ini bisa menjadi salah satu, tadi kan dibilang sama Mbak Huila, bagaimana ya kalau ngomong sama mahasiswa yang perlu nulis, perlu ini, mungkin ini bisa menjadi salah satu. Bisa jadi diajukan ke Mora Airfan juga belum ada tuh mubadalah dalam konteks ekologi, tafsir ekologi misalnya. Kalau Mbak Hula nggak ngajukan, saya ngajukan. Saya mengajukan nanti prinsip-prinsip mubadalah yang tentu saja kalau mubadalah kan nanti mewajibkan keterlibatan perempuan. Jadi ekologi yang berbasis pengalaman perempuan itu kan mubadalah. Misalnya ya. Lalu kemudian juga harus berbasis realitas dan macam-macam lah saya kira banyak lah. Jadi kalau mau dilanjutkan monggo gitu. Mungkin diajukan sebagai riset ya silahkan. Kalau saya jadi reviewernya misalnya nih, reviewernya di pusat ya kalau memang sesuai ya saya ikut meng-ACC gitu. Tapi kalau nggak ada yang ngajukan ya mungkin saya yang ngajukan. Mungkin saya nggak tahu ya. Tapi intinya adalah bahwa eh, saat ini tafsir kita atau metode pendekatan kita kepada sumber-sumber pengetahuan termasuk sumber pengetahuan Islam, Quran, hadis dan fikih itu sedang sedang ditantang untuk bagaimana memiliki relasi yang koheren atau apalah istilahnya dengan alam. Ada banyak yang sudah mengusulkan. Nah, saya bilang kayaknya adalah belum, kayaknya ya. Tapi mungkin juga sudah saya belum baca ya. Maka ya mangga. Nah, tadi salah satu pintu saja kalau mau digunakan. Tapi kalau tidak ya apa, sudah ada pendekatan lain juga yang tawarkan. Nanti bisa kan biasa katanya teori itu kan satu sama lain bisa saling saling apa mengkritik tapi juga saling membentuk kembali, mengkonstruksi. Nah, sehingga tidak agar supaya mubadalah juga tidak itu-itu aja, isu itu rusuk lagi, isu cerai lagi, isu lagi, nggak cobalah isu alam gitu misalnya begitu. Pada saat yang sama, isu-isu ekologi hanya misalnya mizan lah apalah misalnya belum belum masuk bagaimana memandang relasi secara mubadalah, cobalah masuk gitu lah. Ini kan soal soal gap misalnya kalau istilahnya Mbak Koilah tadi ya. Eh, jadi bukan vis a vis ya, bukan berarti. Jadi kalau dibilang apa namanya masih kurang ya, saya setuju masih kurang karena itu kenapa saya sebenarnya mau menghindar undangannya Mbak Khalil karena masih kurang itu, masih kurang ya. Nah, tetapi udah masuk aja, nah, nggak apa-apa nanti kita lihat kembangkannya seperti apa. Dan ternyata Mbak Khalilanya malah bicara soal tulang rusuk. Kalau soal tulang rusuk ya saya ahli ngomong. Mau bicara hadis, mau tafsir, mau apa, saya bisa. Nah, begitu kira-kira Mbak siapa? Hmm, Menjuma. iya, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Nah, ini berhubung sudah menunjukkan pukul 10.03, apakah dilanjut atau... Saya mohon maaf ya, saya ada acara lain. Oke, baik. Nah, Mohon berhubung maaf untuk sekali. ya, berhubung untuk narasumber kita hari ini ada acara dan untuk dosen, untuk Bu Khalila juga ada acara Bu di Fuda hari ini jam 10. Jadi mungkin nanti untuk ada sekitar 6 pertanyaan yang belum sempat kita bahas, nanti bisa saya resumkan, saya share ke jenengan di Boleh, Prof. boleh, boleh. Bila nanti biar bisa dijawab. Nah, untuk teman-teman yang hadir di diskusi pagi ini, boleh nanti untuk yang belum bergabung di grup WhatsApp, jadi kita punya grup WhatsApp, nanti untuk jawaban dari pertanyaan kalian nanti saya share di situ. Ngoten nggih. Oke. Eh, Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Terima kasih banyak juga untuk kedua narasumber kita pada pagi hari ini yang menyampaikan materi dan berdiskusi menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman nantinya. Saya selaku moderator diskusi pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di Kanonia Discussion Series 4. Untuk Bu Khalila ada ya Bu untuk series 4-nya nanti. Ada. Ya, nanti bisa bergabung lagi. Terima kasih banyak. Saya akhiri di sini. Akhiru qauli hadza. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kholila, Mbak Anjuma, Oke. Mas Terima Ibnu, dan kasih teman-teman Prof. sekalian. Ini Mohon maaf. foto
bersama Oh ya, dulu mangga, toh. mangga. Iya. Ya. Ini Untuk foto bersama, bagian dokumentasi. teman-teman silahkan dibuka. Ini keren nih, ini ada diskusi serius. Kameranya silahkan dibuka, teman-teman. Kita Mas langsungkan foto Aditya, bersama. untuk suaranya kurang jelas, mohon maaf. Sudah jelas? Permisi? Sudah jelas? Nanti bisa dilanjut di grup saja ya, nanti Iya. dijawab di grup. Sudah jelas belum? Bu? Hmm. Sudah? Sudah. Sudah ya? Teman-teman silahkan dibuka kameranya, kita foto bersama untuk yang satu. Mungkin saya harap sih Mbak Khoila presentasi tadi ke teman-teman Mubadalah. Tapi 3 tahun yang lalu kamu ya? Iya, saya sempat berdiskusi ke Pak Fakih ketika Oh, bukan, maksud Akademi saya Mubadalah Muda. bukan Itu ke sebenarnya teman-teman proses. ke teman-teman Ya, Mubadalah itu. terkait hasil Satu. penelitian Oh kamu. ini. Iya. Permisi, 1, 2, 3. Oke, untuk yang kedua, silakan dibuka kameranya. Siapa kedua, siapa ketiga ini? Dadah. Halo, Dek. Halo. Itu temannya Mama. Bentar ya. Si loading. Baik, untuk yang kedua, 1, 2, 3. Oke, sudah. Sudah? Sama-sama banyak. Oke. Oke, saya pamit ya. Iya, Iya, terima kasih terima kasih banyak Pak atas Fakih. waktunya. Bang.